Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Khalik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Kosmolog Indonesia, Profesor Karlina Supeli pernah berkata, orang yang berpendidikan adalah orang yang mengerti tugasnya di dalam masyarakat, di dalam negara, di dalam bangsa, bahkan dalam hubungan kemanusiaan. Ia mengerti apa yang mesti disumbangkan bagi kehidupan. Jika demikian, kualitas personal orang yang terdidik atau istilahnya intelektualitas tidak ditentukan gelar akademik, akan tetapi ditilik dari peran yang dijalankan bagi tata kehidupan. Pernyataan itu relevan dengan keteladanan para pendahulu bangsa ini. Ratusan tahun silam, beliau-beliau yang tak mengenyam model pendidikan masa kini, yang katanya serba canggih, serba modern, telah melakukan banyak hal yang mungkin tidak sempat kita pikirkan. Bahkan pengaruhnya juga masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Nama mereka juga lekat dalam ingatan kolektif masyarakat. Seperti dialami sosok yang hidup dalam kurun 300 tahun silam. Namanya melegenda, bahkan dijuluki gurunya Raja-Raja Jawa. Siapa beliau? Saya akan memulai kisah ini dari abad ke-17. Abad ini menjadi abad penentu arah perkembangan Islam di Jawa pada era-era berikutnya. Seperti diungkap Azumardi Azra, kala itu dakwah difokuskan pada pendalaman ajaran Islam. Masyarakat diajak belajar lebih dalam tentang ajaran-ajaran Islam. Tujuannya agar masyarakat lebih saleh dan memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Bersamaan dengan itu, kedatangan bangsa-bangsa Eropa turut pula menjadi tantangan baru. Kedatangan mereka membuat politik kekuasaan di Jawa pasang surut. Alhasil, para pendakwah merasa perlu mengubah strategi dakwah. Pengajaran Islam yang semula hegemonistik cenderung berpusat pada istana secara perlahan dimasifkan. Para pendakwah yang mumpuni mulai mendirikan ruang-ruang belajar. Bentuknya beragam, ada yang berupa surau, masjid, pesanggerahan, atau padepokan. Namun model pengajarannya masih cukup sederhana. Martin van Burinesen, peneliti asal Belanda, bahkan menyatakan 1 abad kemudian pengajaran Islam mulai dijalankan secara sistematis, terlebih-lebih melalui kemunculan pesantren legendaris di Ponorogo, yaitu pesantren Tegal Sari. Dalam Hasanah Tutur ada kronik kisah unik tentang awal berdirinya pesantren ini. Cerita itu diturunkan dari generasi ke generasi dan bertahan hingga 300 tahun lebih. Ceritanya begini, pada sepenggal malam, 3 orang santri Kiai Donopuro bercengkerama di pinggir masjid. Ketiganya merupakan putra dari Kiai Anom Besari, seorang cendekia muslim di daerah Caruban, Madiun. Kebetulan mereka baru saja mancing di Kali Kayeng dan hanya mendapatkan seekor ikan seukuran telapak tangan bocah usia 2 tahun. Ikan itu dibakar. Setelah matang, ketiganya tidak langsung menyantap. Bingung bagaimana membagi ikan agar cukup untuk bertiga. Kakak tertua, Khatib Anom Besari, berinisiatif menyilakan adik-adiknya mengambil bagian terlebih dulu. Ia memberikan pilihan kepala, badan, atau ekornya. Semua bagian ada kelebihan dan kekurangannya. Kepala renyah di bagian luar, tapi bagian mata, insang, dan otaknya lembut dan sedikit berduri. Dagingnya secuil. Sementara bagian badan penuh daging, tapi durinya juga cukup banyak. Sedang ekor dagingnya sangat sedikit dan rangup. Kedua putra tertua masih bergeming. Si Ragil yang kemudian mengambil bagian terlebih dahulu, memilih bagian ekor karena ia merasa paling kecil. Disusul putra kedua mengambil bagian kepala karena ia menghormati sang kakak tertua agar mendapatkan bagian terbanyak. Jadilah kemudian mereka menikmati ikan bakar kecil itu bersama, sembari ngangsu kawruh kepada guru mereka, Kiai Donopuro. Usai mengaji, ketiganya kemudian beriktikaf di masjid semalaman. Kisah ini bisa dibilang semacam metafora yang ingin memberi kita 2 pelajaran penting. Pertama, gambaran tentang kondisi pada 300 tahun silam.
sekalipun menjadi putra dari orang terpandang. Untuk belajar, mereka tetap harus menelan pil pahit kehidupan. Mereka harus merasakan segala macam kesulitan agar saat menjalankan tugas sebagai orang terdidik, mereka mengerti apa yang diderita rakyat. Kedua, bagian-bagian ikan itu mengandung makna simbolik tentang peran yang diemban ketika putra Kiai Anom Besari itu. Putra pertama, Kiai Khotib Anom Besari, akhirnya menjadi Kiai Pengulu atau ulama di bidang pemerintahan di Tulung Agung. Sebagai pejabat pemerintah, beliau mengemban amanat yang begitu besar, yaitu sebagai penjaga suara umat. Sementara dua saudaranya ditugasi sang guru membabat alas Tegalsari. Tentu maksudnya membangun peradaban di desa itu. Maka Kiai Ageng Muhammad Besari dan adiknya Kiai Nur Sodik Besari mulailah membangun masjid di Tegalsari sebagai pusat peradaban. Masjid kala itu menjadi wahana belajar bagi masyarakat. Mereka juga berdakwah dengan mendatangi rumah-rumah warga. Dan secara perlahan orang-orang mulai berdatangan belajar kepada mereka. Hingga dibangunlah pondokan yang menjadi cikal bakal pesantren Tegalsari yang didirikan pada tahun 1724. Kedua kakak beradik itu berbagi tugas. Kemudian Kiai Nur Sodik mengelola kebutuhan santri, mengajari santri membaca dan menghafal Al-Quran, bahkan olah kanuragan. Beliau memang santri penghafal Al-Quran pertama di Ponorogo. Sementara Kiai Ageng Muhammad Besari memimpin pesantren Tegalsari. Dialah yang bertanggung jawab atas semua proses pendidikan, mengajarkan ilmu agama dan memperdalam olah rasa para santri. Apalagi ia juga dikenal sebagai seorang sufi. Ya, sejak muda beliau suka mengembara, berguru pada banyak guru, termasuk kepada Kiai Donopuro yang masih keturunan Sunan Bayat. Bahkan sebelum mendirikan pesantren, Kiai Ageng Muhammad Besari masih melakukan pengembaraan di seluruh wilayah Ponorogo. Ia mengajak serta adiknya Kiai Nur Sodik Besari. Ia juga seorang yang sangat suka menjalani laku prihatin, seperti pada saat terjadi pertempuran antara etnis Tionghoa dan Jawa yang terjadi pada tahun 1740 dalam Geger Pecinan. Sementara orang-orang saling berperang antara Susunan Pakubuwono II melawan Susunan Amangkurat kelima alias Sunan Kuning, ia memilih menepi dari keriuhan. Ia membangun gubuk pertapaan di hutan antara kaki pegunungan Wilis sampai dataran Ponorogo sambil mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Rupa-rupanya kabar itu menarik minat Susunan Pakubuwono II. Ia pun berkenan menemuinya ditemani pengawal setia Hohendorf dan Hugwitz. Di hadapan Kiai Ageng Muhammad Besari, Susunan Pakubuwono II meminta didoakan agar ia memperoleh kembali mahkota kerajaan warisan leluhur dan bersumpah akan menjadikan Tegalsari sebagai tempat rujukan belajar Islam di kerajaannya, serta mengangkat desa itu sebagai desa berdikan. Dan berkat tangan dingin Kiai Ageng Muhammad Besari, banyak dari keturunan dan murid-muridnya yang menjadi para pembesar, para pendakwah dan juga para pemimpin. Demikianlah Kiai Ageng Muhammad Besari, guru raja-raja Jawa. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.